Assalamualaikum, saya Ismordi Rahimalihan. Di sini akan coba menjelaskan materi perkembangan konsep diri, mata kuliah psikologi perkembangan. Saksikan ya dengan seksama. Objek-objek yang saya akan bahas pada materi ini, yang pertama itu ada pengertian konsep diri, yang kedua dimensi konsep diri, yang ketiga itu konsep diri positif dan konsep diri negatif, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu sendiri, dan yang kelima implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidiknya. Sungguh menarik bukan objek-objek yang saya akan bahas? Pengertian konsep diri. Beberapa ahli merumuskan definisi konsep diri sebagai berikut. Menurut Burns, konsep diri itu adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Sedangkan menurut Harlock, ia memberikan pengertian tentang konsep diri sebagai gambaran yang dimiliki orang tentang diri, merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologi, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Sedangkan menurut pendapat William D. Brooks, konsep diri itu adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri. Mungkin itu beberapa ahli mendefinisikan konsep diri. Namun dapat kita simpulkan bahwa konsep diri itu adalah gagasan atau keseluruhan gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seorang terhadap dirinya sendiri. Dimensi konsep diri. Yang pertama itu ada dimensi pengetahuan atau kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri ini adalah apa yang kita ketahui tentang diri sendiri, atau penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Yang kedua ada dimensi harapan. Dimensi kedua ini dari konsep diri ialah dimensi diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya. Dan yang ketiga itu penilaian. Dimensi ketiga konsep diri ini adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Dengan diri sendiri merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Nah, selanjutnya ada konsep diri negatif dan positif. Konsep diri negatif yaitu individu yang mempunyai konsep diri negatif mempunyai pengertian tidak tepat tentang dirinya, penghargaan yang tidak realistis, dan harga diri yang rendah. Individu ini memandang dirinya tidak punya potensi dan mempunyai motivasi yang rendah untuk belajar. Sedangkan konsep diri positif ialah individu yang mempunyai konsep diri positif memiliki pengertian yang luas dan bermacam-macam tentang dirinya, pengharapan yang realistis, dan harga diri yang tinggi. Individu ini akan mampu mengatasi dan mengarahkan dirinya memperhatikan dunia luar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu yang pertama ada usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Yang kedua ada peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga itu ada keadaan fisik. Keadaan fisik juga merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan keadaan fisik memegang peran penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Dan yang keempat ada faktor sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Roger tahun 1991 menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut.
Dan yang kelima yaitu ada figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Nah, untuk selanjutnya implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan. Yang pertama itu membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dukungan guru dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan diri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan tanggung jawab kepada siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, membuat siswa merasa mampu. Guru harus berpandangan bahwa semua siswa pada dasarnya memiliki kemampuan, hanya saja mungkin belum dikembangkan. Yang keempat itu mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistik. Ya, penempatan tujuan yang realistis ini dapat dilakukan dengan mengacu pada pencapaian di masa lampau, sehingga pencapaian prestasi sudah dapat diramalkan dan siswa akan terbantu untuk bersikap positif terhadap kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima itu membantu siswa menilai diri mereka secara realistik. Guru perlu membantu siswa menilai prestasi siswa secara realistis, hanya membantu rasa percaya akan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas-tugas sekolah dan meningkatkan prestasi belajar di kemudian hari. Dan keenam, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistik. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan konsep diri peserta didik adalah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga atas prestasi yang dicapai. Ini merupakan salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimiliki. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.